Hai guys, kembali lagi di channel Tarik Alur. Oke, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah klik video ini. Dan saya doakan kepada kalian semoga banyak rezeki dan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Three Mores. Di awal video kita diperlihatkan oleh dua orang pria yang bernama Val dan Irel. Mereka hidup di sebuah kota kecil bernama Nevada, di mana tempat tersebut sangatlah gersang, terlihat hamparan tanah berpasir dan sedikit tumbuhan yang kering. Suatu hari, Val dan Irel sedang perjalanan hendak pulang bekerja. Di situ, dia bertemu oleh seorang wanita bernama Rhonda. Rhonda adalah seorang ahli seismologi. Perlu diketahui, seismologi adalah ilmu yang mempelajari sebuah getaran di dalam tanah. Kemudian Rhonda menanyakan ke Val dan Irel apakah di tempat tersebut sedang ada penggalian atau ledakan. Di sini, Rhonda menjelaskan bahwa ada yang aneh dengan seismograf, alat pendeteksi getaran miliknya. Namun Irel dan Val menjawab, di tempat tersebut belum pernah ada kegiatan penggalian bahkan sebuah ledakan. Kemudian Val dan Irel pergi ke suatu tempat perkampungan bernama Perfection, di mana tempat ini punya beberapa penduduk. Di sini mereka mampir ke sebuah toko dan di sini kita diperkenalkan oleh Bert dan istrinya, seseorang ahli dalam peracikan sebuah senjata. Dari scenes lainnya, Rhonda terus mempelajari apa yang terjadi dengan getaran tanah di tempat tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba seismograf menunjukkan getaran yang meningkat. Dari sini, keanehan pun mulai terjadi. Di suatu hari, Val dan Irel melakukan perjalanan dengan mobilnya. Mereka melihat seseorang yang terdiam di atas sutet. Kemudian Val segera naik ke atas untuk mengeceknya. Alangkah kagetnya, ternyata pria tersebut sudah tewas. Setelah diperiksa dokter, ternyata pria tersebut meninggal karena dehidrasi. Tentu ini sangat aneh. Bagaimana bisa dia tidak turun di keadaan yang sangat haus? Kemudian kita ditunjukkan oleh suatu peternakan. Di sini terlihat domba-domba sangatlah gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Namun pemilik peternakan tersebut mengacuhkan keadaan itu. Lalu tiba-tiba pria itu tersedot ke dalam tanah dan tewas. Val dan Irel yang kebetulan lewat di jalan tersebut melihat peternakan domba itu sudah tak tersisa, dan pemilik peternakan tersebut sudah terkubur dan hanya kepalanya saja yang tersisa. Val dan Irel yang panik bergegas untuk kembali ke perkampungan untuk memberitahukan apa yang terjadi. Kemudian saat di jalan, ia memperingati kepada pekerja jalan bahwa ada pembunuhan misterius di tempat tersebut. Tak lama kemudian, alat pekerja tersebut seperti menusuk sesuatu yang ada di dalam tanah, sehingga terlihat darah segar yang keluar dari tanah. Makhluk di bawah tanah itu kabur, namun kabel alat pekerja tersebut menyangkut kakinya hingga ia terseret. Temannya mengetahui hal itu, berlari untuk segera menolongnya. Naasnya, dia malah ketiban batu-batu dari tanah yang longsor. Kemudian Val dan Irel hendak mencari bantuan ke luar daerah. Namun dia melihat akses jalan yang sudah tertutupi oleh longsor, dan di situ dia melihat pekerja tadi sudah tewas. Karena panik, mereka bergegas pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun mobil tersebut selip, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya. Setelah dipaksa terus, akhirnya mobil tersebut bisa jalan. Setelah mereka sampai di kampung Perfection, semua orang melihat mobil tersebut membawa makhluk seperti ular yang menggigit bagian mobil itu.
Di sini terungkap bahwa penyebab mobil tadi selip adalah tarikan makhluk seperti ular tersebut. Di suatu malam hari, dokter di tempat tersebut sedang asik melihat indahnya malam dengan istrinya. Tiba-tiba tempatnya mati lampu. Setelah diperiksa, ternyata generator gensetnya sudah hilang terkubur di dalam tanah. Di waktu bersamaan, tiba-tiba makhluk itu menyerang dokter hingga tertarik ke dalam tanah. Istri pun lari ke mobil. Ternyata mobil tersebut juga ditarik ke dalam tanah, sehingga sang istri pun juga terkubur hidup-hidup bersama mobilnya. Keesokan harinya, Val dan Irel berkuda hendak pergi ke kota lain untuk mencari bantuan. Namun, saat di tengah jalan, kuda tersebut seperti tidak nyaman. Benar saja, ternyata kaki kuda tersebut ditarik oleh makhluk di bawah tanah itu. Dari sini, akhirnya Val dan Irel melihat secara langsung bagaimana bentuk makhluk itu. Ternyata makhluk itu adalah sebuah cacing raksasa pemakan daging. Di sini mereka terus dikejar. Val dan Irel berlari sampai ke sebuah aliran sungai yang kering. Mereka berdua hendak melompatinya, namun usaha tersebut gagal dan akhirnya cacing tersebut menabrak sebuah pondasi di tempat sungai kering itu dengan keras dan akhirnya membuat cacing raksasa tersebut tewas di tempat. Dan secara tiba-tiba Ronda datang dari atas. Dari sini Ronda pun melakukan penelitiannya. Di sini mereka mengatakan cacing tersebut sangatlah bau dan cacing tersebut tidak mempunyai mata. Kemudian Val yang menggali dari atas menemukan ekor cacing tersebut, dan dari sini terlihat cacing itu benar-benar berukuran sangat besar. Lalu Ronda mengatakan masih ada 3 getaran seismograf di tempat yang berbeda. Dengan ini menyatakan bahwa masih ada 3 cacing raksasa lagi di kawasan tempat tersebut. Saat mereka bertiga hendak pergi ke mobil milik Ronda, tiba-tiba seismograf miliknya bergetar kuat dengan tanda bahwa cacing raksasa lainnya berada di sekitar mereka. Lalu mereka pun berlari menuju ke arah bebatuan. Seharian mereka bertiga terjebak di bebatuan tersebut. Keesokan paginya, tiba-tiba Ronda mempunyai ide. Dia mengambil sebuah kayu dan melakukan lompat galah dari batu ke batu. Aksi itu pun ditiru oleh Val dan Irel. Setelah dekat dengan mobil, mereka melompat galah bersamaan. Saat mereka melompat bersamaan, benar saja mobil itu terus ditarik oleh cacing tersebut. Kemudian dengan cepat mereka tancap gas dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di perkampungan, mereka memberitahu ke semua orang bahwa ular tersebut hanyalah lidahnya saja. Sebenarnya makhluk itu adalah cacing raksasa. Dan Ronda mengatakan bahwa cacing tersebut tidak mempunyai mata. Ia mencari mangsanya dengan cara mendeteksi suara getaran. Bahkan langkah kaki manusia pun bisa dirasakan oleh cacing tersebut. Tidak lama kemudian, cacing tersebut mulai menyerang perkampungan tersebut. Remaja yang bermain dengan bola basket dikejutkan dengan munculnya cacing tersebut dan membuat remaja tersebut ketakutan dan naik ke atas tiang lampu. Dan di saat bersamaan, cacing tersebut keluar lagi dari tanah dan membuat mereka semua berlarian menuju ke rumah. Kemudian terlihat ada anak kecil lagi asik bermain lompat-lompat. Otomatis itu akan membuat getaran yang akan dirangsang oleh cacing tersebut. Val pun segera berlari untuk menolongnya. Dari kejadian ini membuat panik seisi perkampungan itu. Ronda yang berlari kemudian tersangkut oleh kawat berduri hingga ia hampir tertarik oleh cacing itu. Beruntungnya Val menolongnya. Ia menyuruh Ronda untuk melepas celananya yang tersangkut kawat duri itu. Dalam keadaan kepepet, Ronda langsung mencopot celananya dan akhirnya dia selamat.
Setelah sedikit aman, tiba-tiba generator toko tersebut berbunyi yang membuat cacing tersebut datang dan menyerang. Dan dari peristiwa ini, seseorang pemilik toko tewas dimakan cacing raksasa itu. Tidak hanya itu, cacing raksasa tersebut terus mengejar mangsa yang lainnya. Ronda yang naik ke rak toko terjatuh dan terlempar keluar rumah. Untuk Val dan yang lainnya, mereka semua naik ke atap lewat loteng di rumah tersebut. Di sini terlihat ternyata Ronda masih selamat. Ia berhasil naik ke sebuah tandon air. Kemudian Val menyuruh yang lainnya untuk segera naik ke atap rumahnya masing-masing. Dari scene lainnya, Bert dan istrinya sedang meracik sebuah senjata. Maklum saja, karena rumahnya ini dijadikan tempat koleksi senjata. Karena suara bisingnya, akhirnya mengundang cacing tersebut untuk datang ke rumahnya. Val dan yang lainnya berusaha memberitahunya melalui telepon bahwa cacing tersebut menuju ke rumahnya. Dari info tersebut, Bert dan istrinya bersiap-siap dengan memegang senjata. Perlu diketahui, gudang senjata milik Bert berada di bawah tanah. Dan benar saja, cacing tersebut datang dan menjebol tembok rumah bawah tanah itu. Kemudian Bert dan istrinya menghujani cacing tersebut dengan ratusan tembakan, yang akhirnya membuat cacing tersebut tewas. Kini cacing raksasa tinggal menyisakan 2 ekor yang masih hidup dan berkeliaran di alam sana. Kemudian dari tempat seorang pria yang berlindung di sebuah rumah yang tidak terlalu kokoh, cacing tersebut berhasil merobohkan rumah orang tersebut dan membuat orang tersebut tewas dimakan cacing raksasa itu. Kemudian mereka semua merencanakan sesuatu, yaitu mengambil bulldozer untuk meninggalkan tempat itu. Untuk sebelumnya, mereka menggunakan traktor untuk mengalihkan perhatian cacing itu. Setelah traktor dijalankan, benar saja cacing itu mengejar traktor yang berjalan tanpa awak. Dari sini, Val berlari kencang menuju ke arah bulldozer itu. Perlu diketahui, berat bulldozer itu mencapai 30 ton, sehingga cacing raksasa itu tidak akan kuat menarik ataupun mendorong bulldozer. Namun, sayangnya traktor itu menabrak dan terguling, sehingga perhatian cacing itu teralihkan ke getaran langkah kaki Val. Cacing itu menuju Val dengan kencang. Val yang menyadari hal itu, dia langsung berhenti dari larinya dan berusaha untuk diam, tidak membuat sebuah getaran. Kemudian dari rumah-rumah warga pada teriak-teriak dan membuat keramaian. Ronda menjebol pipa air tandon untuk membuat getaran. Ternyata hal itu berhasil dan menarik perhatian cacing itu dan membuat cacing raksasa tersebut menuju rumah warga. Hal ini membuat Val berhasil menuju bulldozer tersebut. Kemudian Val menjemput semua penghuni kampung itu dengan menggunakan bulldozer. Di sisi lain, Bert terus meracik membuat senjata, dan kini ia membuat bom dengan jumlah yang banyak. Kini semuanya berhasil dijemput dengan menggunakan bulldozer. Kini mereka membawa peralatan tempur milik Bert seperti senjata api dan beberapa bom. Namun semuanya belum usai. Cacing tersebut bukan hanya cepat dan kuat, tapi dia juga cerdik. Karena dia tak bisa mendorong dan menarik bulldozer, cacing tersebut malah membuat sebuah jebakan berupa lubang. Dan benar saja, bulldozer yang ditumpangi semua orang itu terperosok. Kemudian mereka semua berlari menuju ke arah bebatuan. Dari sini mereka merencanakan strategi, dan mereka mempunyai ide untuk membunuh cacing tersebut. Mereka semua menggunakan teknik memancing dengan bom sebagai umpannya. Dan saat strategi itu dilakukan, benar saja bom itu dilahap oleh cacing tersebut, dan boom,
dan mereka berhasil membunuh cacing tersebut sampai hancur. Kini cacing raksasa tersisa satu yang masih hidup. Untuk kedua kalinya mereka menggunakan strategi memancing ini. Akan tetapi cacing yang terakhir ini sangatlah cerdik. Ketika bom itu dilempar, cacing tersebut memanglah memakannya. Akan tetapi sebelum sumbu bom habis, cacing tersebut melempar kembali ke arah bebatuan itu. Dan secara kebetulan bom itu jatuh tepat di ransel tempat puluhan bom itu disimpan. Dan boom, stok bom yang mereka miliki meledak semua. Kini stok bom di ransel sudah habis dan menyisakan satu bom yang dipegang oleh Val. Karena ledakan besar itu membuat Val, Earl, dan Rhonda berlari sampai turun dari bebatuan. Kemudian mereka semua berlari dikejar oleh cacing raksasa itu. Sesampai di dekat dengan jurang, Val melempar bom itu ke arah cacing. Namun sayangnya bom itu meleset dan beruntungnya mereka berada di tempat dekat dengan jurang. Mereka semua bisa menghindari cacing tersebut. Cacing yang mengejar dengan kecepatan tinggi akhirnya terjatuh dari jurang dan membuat cacing tersebut hancur dan tewas. Kemudian dari sini cacing raksasa di tempat tersebut sudah tewas semua. Kemudian mereka semua kembali ke perkampungan dan dari sini timbullah benih-benih cinta dari Val dan Rhonda. Dan dengan begitu film ini pun berakhir.